Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah sekian bulan kita tidak mengadakan kajian di tempat ini karena juga terhalang dengan Ramadan. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita sehingga kembali kita bisa membuka kajian di malam hari ini. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah, di mana di bulan Dzulhijjah ini banyak amalan-amalan yang sangat istimewa. Dan amalan-amalan itu adalah amalan-amalan besar yang dicatat dalam Islam. Maka kita akan mengambil tema di malam hari ini tentang amalan-amalan penting yang dianjurkan untuk diamalkan di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan dalam satu tahun itu jumlahnya 12. Dari 12 bulan ini Allah kecualikan ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci, bulan-bulan mulia. Tapi dari 4 bulan hurum atau bulan-bulan suci ini, yang paling utama adalah bulan Dzulhijjah. Dari 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, maka yang paling istimewa itu adalah bulan Dzulhijjah. Karena bulan-bulan Ashhurul Hurum itu 1 Dzulqa'dah, bulan yang sekarang kita lalui. Kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, kemudian yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Lah, dari 4 bulan hurum ini yang paling istimewa adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa sangat istimewa? Inilah yang kita akan bahas. Apa penyebabnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan yang disyariatkan di dalamnya untuk memperbanyak zikir. Jadi bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana ada hari-hari dalam bulan Dzulhijjah itu disyariatkan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu diisyaratkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, wa yadhkuru smallah, dan agar mereka banyak berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumah, pada hari-hari yang sudah diketahui. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud hari-hari yang diketahui dalam surah Al-Hajj ayat 28 ay ashir dzil hijjati wa thalathatu ayyamin ba'da, ashiru dzil hijjati wa thalathatu ayyamin ba'da. Maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah dan 3 hari setelahnya. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 ditambah 3 hari setelahnya yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Itulah yang disebut ayyam ma'lumat, yang disyariatkan di dalamnya memperbanyak zikir. Karena kalau kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah tanggal 1, itu sudah disunnahkan untuk takbir, untuk bertakbir. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quranul Karim, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 2. Allah mengatakan wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walayalin ashri, kata Imam Ibnu Katsir adalah al-muradu biha ashru dzil hijjati, kama qala Ibnu Abbasin wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salafi wal khalaf. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud layalin ashar dalam surah Al-Fajr maksudnya malam-malam 10 itu, maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini pendapat Ibnu Abbas, pendapat Ibnu Zubair, pendapat Mujahid, dan yang lainnya, baik dari ulama salaf ataupun ulama kontemporer. Sering saya daripada sumpah dalam Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dalam Quran? Apa makna atau fungsi sumpah Allah dalam Quran itu? Kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Ulama mengatakan bahwa tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu memiliki keistimewaan. Karena banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak semua dijadikan sumpah. Hanya beberapa makhluk saja yang Allah jadikan sumpah. Dan itu makhluk-makhluk pilihan. Maka kaidahnya adalah apapun dari makhluk yang Allah ciptakan yang Allah jadikan sumpah, menunjukkan makhluk itu memiliki keistimewaan. Ketika Allah bersumpah dengan hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah, karena 10 awal bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan di hadapan Allah, sebab itu Allah jadikan sumpah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah itu seafdol-afdolnya hari dalam satu dunia. Yang senantiasa berputar di antara kita. Kemudian dari hari berganti pekan, dari pekan berganti bulan, dari bulan berganti tahun. Begitulah waktu diputar-putar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah hari-hari dalam setahun itu kan banyak jumlahnya. Tetapi dalam setahun itu ada hari-hari yang dinyatakan paling afdol hari-hari dunia. Dan itu dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kata Nabi SAW dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, afdalu ayyamid dunya al-ashru, seutama-utama hari di dunia ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Lihat kata Rasul, seutama-utama hari di dunia adalah al-ashru, maksudnya ashru Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Kila dikatakan wala mislahunna fi sabilillah, wala mislahunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu bit-turabi. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang beramal soleh di hari-hari tersebut, maksudnya di 10 awal bulan Dzulhijjah yang merupakan hari terbaik dunia, kalau ada orang yang beramal itu setara dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Kata Nabi SAW, tidak setara, kecuali kalau yang berjihad itu mengotori wajahnya dengan tanah alias syahid, baru setara. Lihat, Nabi SAW sampai mengatakan seutama-utama hari dunia ada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian dikatakan, baik wahai Rasul, kalau memang yang paling utama dalam setahun itu 10 awal bulan Dzulhijjah, apakah orang yang beramal soleh, umpamanya sedekah, puasa, baca Quran, berzikir, silaturahim, birrul walidain, sebutkan amal soleh yang lainnya, apakah setara pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Kata Nabi SAW, tidak setara, kecuali yang berjihad ini mati syahid, baru setara. Coba bayangkan logika ikhwan, orang yang berjihad, berperang, itu tidak semua orang bisa kan, karena butuh keberanian. Orang kalau tidak berani mana bisa jihad? Mendengar petasan aja lari. Orang tidak pernah biasa berjihad. Jangan itu, orang tak terbiasa jihad terkadang melihat darah saja lemas, belum lagi bunuh orang dia sudah lemas duluan tuh. Karena memang jihad itu perlu keberanian, kalau tidak berani mana bisa. Tetapi begitulah jihad. Kenapa kemudian perlu keberanian, keikhlasan, dan begitu seterusnya? Karena memang pahalanya juga luar biasa. Orang yang mati syahid itu, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak perlu harus turun ke medan perang atau medan tempur untuk melawan musuh. Cukup memperbanyak amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah itu setara dengan orang yang mati syahid. Saking mulianya hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, anna fil ashri min syahri Dzulhijjati yauma Arafah, bahwa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada hari yang disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah. Dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan min an ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafatah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula." Tidak ada satupun hari, kata Rasul, di mana dalam satu hari itu Allah banyak memerdekakan hambanya dari api neraka, kecuali hari Arafah. Karena hari Arafah itu tempat berkumpulnya jemaah haji, dan yang menentukan sah dan tidaknya haji itu adalah Arafah. Disitulah ada syariat wukuf, namanya wukuf di Arafah. Bagi yang tidak haji diganti dengan puasa, namanya puasa Arafah.
tanggal 9. Ya. Lah ketika manusia berkumpul di padang Arafah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu tidak terjadi di hari selain Arafah dalam 1 tahun. Allah banyak memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka itu hanya ada di hari Arafah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat kepada hambanya, turun dari langit mendekat kepada hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan para malaikatnya dan mengatakan, ma arada haula, wahai para malaikat, apa yang mereka kehendaki? Maksudnya kenapa jemaah haji itu sampai ke sini? Apa yang mereka kehendaki? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kemudian para malaikat menjelaskan bahwa mereka datang dalam kondisi susah, berdebu, berjalan kaki hanya untuk mencari ampunannya, mencari ampunanmu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa manusia sebanyak yang ada di padang Arafah itu. Dan ini merupakan keistimewaan gitu ya. 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana ada 1 hari yang disebut hari Arafah. Dan Arafah sendiri, kenapa disebut Arafah? Arafah kan semacam tempat, di situ ada gunung, ada Jabal Rahmah namanya di Arafah itu. Ada yang mengatakan disebut Arafah karena ketika Ibrahim menyelesaikan membangun Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan Ibrahim manasik haji. Maka setiap Allah mengajarkan manasik haji, Allah mengatakan kepada Ibrahim, arafta ya Ibrahim, engkau tahu ya Ibrahim? Maka Ibrahim mengatakan, araftu. Aku tahu. Setiap Allah mengajarkan sebuah ajaran, Ibrahim mengatakan araftu. Kemudian diajarkan lagi araftu. Maka tempat itulah kemudian Ibrahim yang mengatakan araftu. Dalam bahasa Arabnya araftu, aku tahu. Ya. Maka namanya disebut Arafah. Ini satu riwayat. Ada yang mengatakan Arafah di sini karena manusia yata'arafu adz-dzunub. Mereka saling mengakui satu dengan yang lainnya tentang dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Makanya orang yang haji kemudian mereka wukuf di Arafah, maka di antara hal yang dianjurkan ketika mereka sedang wukuf adalah mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukannya, kemudian minta ampun kepada Allah di situ, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya sehingga setelah dia pulang ke rumah dari manasik haji, maka dia seperti anak yang baru dilahirkan orang tuanya. Makanya tempat itu kenapa disebut Arafah? Karena di situ tempat pengakuan dosa dan tempat bertobat dari dosa. Ini satu riwayat. Kemudian yang ketiga, dia juga mengatakan disebut Arafah karena ketika Adam turun ke bumi di Sri Lanka, kemudian Hawa di Jeddah, keduanya saling mencari, berjumpalah di Arafah. Kenapa disebut Arafah? Karena Adam mengenali, maka tempat itu disebut Arafah. Ada juga yang mengatakan kenapa disebut Arafah? Karena di situ tempat kenalannya jemaah haji satu dengan yang lainnya. Kamu dari mana? Asal kamu dari suku mana? Asal kamu dari negara mana? Akhirnya saling kenal di situ. Maka disebut Arafah. Terlepas dari kenapa kemudian Arafah disebut Arafah dengan berbagai macam versi para ulama, tapi yang jelas bahwa hari Arafah adalah hari di mana Allah banyak memerdekakan hambanya dari api neraka, dan ini menunjukkan keajaiban bulan Dzulhijjah. Ini yang keempat. Yang kelima, bahwa anna fil ashri min syahri Dzulhijjah yauman nahri. Ingat, di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada hari yang disebut yaumun nahri, hari penyembelihan kurban. Dan itu tidak ada di hari-hari yang lainnya. Kurban itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Itu pun waktunya hanya 4 hari saja. Dalam setahun itu kurban itu hanya dibatasi 4 hari.
dimulai tanggal 10, 11, 12, 13. Setelah itu tidak ada kurban lagi. Dan itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, "A'zamul ayyami indallahi yaumun nahri." Seutama-utama hari di sisi Allah adalah hari ketika kamu menyembelih kurban. Thumma yaumul qar. Thumma yaumul qar artinya hari kedua setelah hari korban. Disebut hari qar. Ya. Dari sini kita tahu Nabi SAW sampai mengatakan a'zamul ayyam, seagung-agungnya hari. Artinya apa? Ini bukan hari biasa, karena Rasul yang mengatakan seagung-agungnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari ketika kita melakukan penyembelihan. Itu hari yang paling agung tuh. Maka siapapun yang Allah berikan kemampuan rizki untuk berkurban. Kalau kita punya kemampuan, tidak sanggup membeli unta, beli sapi. Tidak bisa membeli sapi, beli kambing. Tidak bisa membeli kambing urunan 7 orang 1 sapi. Jadi masih ada kesempatan. Karena orang yang sanggup berkurban kemudian tidak berkurban diusir dari masjid di zaman Nabi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah berikan kecukupan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang Allah berikan kecukupan, bi an yudhahiya, bahwa dia harus berkurban, falam yudhahi, tapi tidak mau berkurban, kata Rasul apa katanya? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat tempat sembahyang kami. Diusir oleh Nabi. Orang yang sanggup berkurban tidak mau berkurban, karena di mata Rasul berkurban ini sesuatu yang sangat istimewa. Hari ini itu bentuk penghadiahan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-5. Yang ke-6, anna fil ashri min syahri Dzulhijjah ijtima'u ummahatil ibadah minha, bahwa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu terkumpul usul ibadah. Maksudnya sumber ibadah, atau dengan kata lain arkanul Islam, rukun-rukun Islam itu terkumpul di 10 awal bulan Dzulhijjah. Mulai syahadat, salat, zakat, puasa, haji, itu bisa dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi tidak bisa dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. Ramadan mungkin bisa syahadat, mungkin bisa salat, mungkin bisa puasa, mungkin bisa zakat, tapi haji tidak bisa. Tidak bisa melaksanakan haji di bulan Ramadan. Tetap kurang, masih 4. Tapi di bulan Dzulhijjah kita bisa berpuasa, kita bisa zakat, kita bisa bersyahadat, kita bisa berpuasa, bahkan kita bisa berhaji. Karena haji itu hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah, dimulai tanggal 8 diakhiri tanggal 13 tasyrik, 6 hari. Ya. Makanya kenapa bulan Dzulhijjah itu bulan yang luar biasa, karena terkumpul padanya pokok daripada ibadah yang tidak bisa dikumpulkan di bulan-bulan yang lainnya sampai pun ke Ramadan. Ini menunjukkan apa? Keistimewaan bulan Dzulhijjah. Ya. Ini yang keberapa? Yang ke-6. Ya. Yang ke-7, annal amala yafdulu fil ayyamil ashri min Dzulhijjati ala ghairihi minal ayyam. Amalan apapun yang kita kerjakan itu melebihi dibandingkan hari-hari di luar daripada bulan Dzulhijjah. Amalan apapun yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah, itu lebih utama dibandingkan beramal di hari-hari di luar daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Perhatikan hadis Nabi. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin
al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali thumma lam yarji min dhalika bi syai'in. Akhrajahu Ahmad fi musnadihi. Tidak ada hari-hari, kata Rasul, yang amal soleh di dalamnya dilakukan lebih dicintai Allah. Coba, lebih dicintai. Tidaklah ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sahabat heran, kenapa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu kalau kita beramal itu Allah sangat senang dengan kita. Walaupun beramal soleh di mana bulan pun Allah senang. Kita mau beramal soleh di bulan Syawal, ya Allah senang. Kita mau beramal soleh di bulan Jumadil Awal, ya Allah senang. Kita beramal soleh di bulan Sya'ban, ya Allah senang. Kita mau beramal soleh di bulan Ramadan, Allah juga senang. Tapi kalau dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, Allah makin senang. Kesenangan Allah bertambah-tambah lagi bagi orang-orang yang beramal soleh di bulan Dzulhijjah ini. Makanya para sahabat heran, takjub, sehingga para sahabat bertanya Rasul, apakah orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah setara dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Kata Rasul, tidak, kecuali kalau berjihadnya, satu, dia bawa hartanya dan diludeskannya hartanya di jalan Allah. Yang kedua, dia bawa jihad. Dengan kata lain, habis kekayaannya dan hilang nyawanya, dan dua-duanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, baru sebanding. Ini yang ketujuh, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan tambahan di bulan Dzulhijjah, pertama, ada'u manasikil haji wal umrah. Sangat dianjurkan untuk melaksanakan haji dan umrah. Bagi yang Allah berikan rizki, kesanggupan berangkat haji, haji. Karena bagaimanapun tidak ada balasan bagi yang haji yang mabrur kecuali sorga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang baik itu tidak ada balasan kecuali sorga. Yang kedua, al-muhafadhatu ala salatil faridati wan nafilah. Ingat, sangat dianjurkan lebih lagi menjaga salat 5 waktu dan sunnah-sunnah. Karena orang yang beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah atau umumnya di bulan-bulan hurum itu dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, puasa. Puasa yang disebut dengan puasa Arafah. Kapan puasa Arafah? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Itu sangat dianjurkan melaksanakan puasa Arafah. Kemudian juga di antara hal yang sangat dianjurkanlah as-sadaqah, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah, karena sedekah itu amalan yang luar biasa. Kemudian yang kelima, at-takbir wa tahmid wa tahlil wa dzikr. Memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid, tahlil dan zikir. Dan itu dimulai dari awal bulan Dzulhijjah. Kita sudah mulai bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kita bertakbir, ya. Kemudian juga yang sangat dianjurkan adalah ibadah kurban yang saya sudah sebutkan di awal. Ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang merupakan hadiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan bersilaturahim, ya. Dan amal-amal yang lainnya yang sangat-sangat dianjurkan dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah.
Adapun yang paling fokus apabila menyebut kalimat Dzulhijjah selain daripada ibadah haji adalah ibadah kurban. Maka masih ada waktu kan dari sekarang ke 10 awal bulan Dzulhijjah, terutama hari kurban Yaumun Nahar itu. Tanggal 10 Dzulhijjah kan masih adalah 1 bulan dari sekarang kan. Artinya masih berkesempatan untuk menabung supaya kita bisa berkurban minimalnya setahun sekali. Kenapa? Karena 5 perkara. Pertama, kurban itu bentuk taqarrub, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling cepat. Yang kedua, tarbiyatun nafsi, mentarbiah diri untuk senantiasa menjadi hamba yang baik kepada Khalik sang penciptaannya. Karena berkurban itu kan menghilangkan kekikiran, menghilangkan dengki karena dia harus berbagi, ya, menghilangkan hasad dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, izharut tauhid lillah. Kurban itu menampakkan tauhid kepada Allah. Karena kita sedang menyembelih, untuk siapa menyembelih ini? Untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Kemudian yang keempat, tausiatu ala nafsi wal ahli wal fuqara wa ghairi dzalik. Mengajarkan kita dermawan sehingga kita bisa bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang yang berhajat, bahkan untuk menyambung silaturahim dengan keluarga dan sanak famili. Dan yang terakhir tentunya idharus syukri nikmatillahi azza wajal, untuk menampakkan rasa syukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa bentuk nikmatnya? Allah sudah tundukkan binatang kepada kita. Dengan tunduknya kambing kepada kita, kita bisa makan daging kambing. Dengan tunduknya ayam kepada kita, kita bisa makan opor ayam. Dengan ditundukkannya ikan, kita bisa beli ikan bakar dan kita bisa memakannya. Coba bayangkan kalau binatang-binatang itu tidak bisa kita tundukkan. Jangankan kambing, satu angsa saja yang suka ngejar-ngejar kita udah ketakutan tuh. Gimana kalau semua binatang ngejar kita dan menyakiti kita? Mungkin kita tidak mau satu planet dengan binatang. Tapi semua Allah tundukkan kepada kita sehingga kita bisa memakan binatang-binatang tersebut. Lah bentuk syukurnya Allah hanya minta satu, kurban. Itu Allah hanya minta kurban saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sana ada syariat salat Id dan banyak lagi. Ya, intinya bahwa karena bulan Dzulhijjah juga sama dengan Dzulqa'dah dan sama dengan Muharram adalah bulan hurum, maka 2 perkara yang harus diingatkan. Pertama, bulan-bulan hurum adalah mawasimul khair. Dia adalah musim-musim kebaikan. Maka perbanyaklah kebaikan dari sekarang. Karena siapapun yang berbuat baik, Allah lipat gandakan pahalanya. Yang kedua, hindari maksiat. Jangan bermaksiat mulai sekarang. Jauhi maksiat, karena orang yang melakukan kemaksiatan di bulan-bulan hurum, kata Qatadah ibn Di'amah, dosanya akan dilipat gandakan. Makanya Allah ketika mengatakan dalam surah At-Taubah 36, ketika menyebutkan tentang bulan-bulan hurum, Allah akhiri ayatnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan hurum tersebut. Kenapa? Larangan zalim hanya di 4 bulan ini. Apakah kita boleh berbuat zalim di selain 4 bulan ini? Ya tidak boleh. Zalim di mana bulan pun tak boleh. Tapi Allah lebih menekankan di 4 bulan ini. Kenapa? Karena berbeda dosanya. Kita berbuat zalim di bulan Syawal, kita berbuat zalim di bulan Sya'ban, kita berbuat zalim di bulan Jumadil Awal dan akhir. Kita berbuat zalim di bulan-bulan yang lainnya selain Asyurul Hurum, ya berdosa. Tapi kalau kita lakukan di Asyurul Hurum, dosanya dilipat gandakan. Inilah yang harus dipahami tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi